Jadi senang sekali saya melihat Pak Prabowo langsung memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kenapa? Beliau memberikan isyarat I'm here kepada dunia internasional. Karena waktu Presiden Jokowi dulu 10 tahun tidak pernah sekalipun ke sidang Majelis Umum PBB. Kebalik nih, bahkan di kalangan dunia internasional orang udah mulai bisik-bisik. Ini kayaknya Presiden merangkap Menlu. Yang paling penting tahu nggak apa? Foreign policy begins at home. Politik luar negeri itu dia harus kuat di rumah. Dan untuk kuat di rumah apa? Dia harus menjelaskan ke rakyat. Kalau menurut saya, tidak ada satupun wilayah Indonesia yang tumpang tindih dengan Tiongkok. Jadi ukuran bebas aktif itu sekarang adalah nyali kita untuk say no. Bukan kemauan untuk say yes. Nah itu yang saya ingatkan kepada generasi muda kita. Kalau kamu anti-anti asing semua, kamu nggak akan maju, nggak akan sukses. Halo, selamat pagi, siang, dan malam semua teman-teman Tirto. Kembali lagi di acara podcast For Your Politik, yang muda yang berpolitik. Nah, kalau kemarin kita banyak banget ya ngobrolin soal pilpres, pilkada. Nah, sekarang kita go internasional, ngobrolin politik luar negeri ini. Berhubung kemarin Pak Prabowo habis jalan-jalan nih ke 5 negara kalau nggak salah gitu selama 10 hari kemarin gitu ya. Nah, hari ini saya Rina akan menjadi host acara kali ini ditemani oleh Pak Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri kita. Terima kasih Rina. Ya. Oke, gimana Pak? Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, terima kasih. Oke, sibuk apa nih sekarang? Sibuk persiapan konferensi politik luar negeri terbesar di dunia yang dilakukan di Indonesia nanti. Oke. Nanti kita bicara itu. Siap. Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol soal konferensi politik luar negeri kita, mau sedikit nanya-nanya nih pendapatnya juga karena Pak Dino juga kan pernah menjabat ya sebagai diplomat, pernah sebagai Wakil Menteri Luar Negeri juga pernah gitu. Kemarin kan kita tahu Pak Prabowo habis keliling gitu ya. Selama 10 hari gitu mulai dari Tiongkok sampai akhirnya baru kemarin pulang gitu. Nah, kalau misalkan Pak Dino sendiri melihat dari lawatan Pak Prabowo ini seperti apa sih arah kebijakan luar negeri Pak Prabowo yang mungkin jadi highlight untuk Pak Dino gitu. Ya, pertama terima kasih mengundang saya untuk bicara di podcast ini ya. Dan menurut saya memang dari awal perlu disadari bahwa politik luar negeri itu mempunyai peran yang sangat strategis nih ya. Untuk semua program pembangunan, program ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Nah, jadi senang sekali saya melihat Pak Prabowo langsung memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ini, baik secara bilateral maupun ke forum APEC dan G20 ya. Kenapa? Beliau memberikan isyarat I'm here kepada dunia internasional ya. Dan ini kenapa penting? Waktu dulu Pak Presiden Jokowi ya, waktu 2014 kan beliau sangat fokus kepada dalam negeri dan tidak tertarik pada dunia internasional. Bahkan banyak cerita beliau tuh saya nanya ngapain sih saya harus ke G20 misalnya, ya kan? Padahal kan penting sekali ya. Dan juga di ASEAN pun beliau sangat waktu itu agak reluctant ya untuk ikut-ikut acara KTT ASEAN gitu kan. Padahal ASEAN kan yang paling utama bagi politik luar negeri. Nah, alhamdulillah Pak Prabowo langsung gaspol. Beliau udah langsung tahu apa pentingnya G20 dan APEC juga ya. Dan saya kira pesan yang paling penting itu adalah I'm here, I want to be a player. Saya mau menjadi player di kancah internasional dan juga saya mau fast start. Jadi mulai dengan cepat gitu. Karena dulu kalau kita lihat waktu Pak Jokowi term pertama, baru term kedua mulai aktif di politik luar negeri. Itu pun pada paruhan kedua di term kedua ya. Term pertama sangat beliau tidak tertarik lah masalah itu ya. Dan saya lihat Pak Prabowo juga nampaknya akan merhatikan aspek multilateral. Karena waktu Presiden Jokowi dulu 10 tahun tidak pernah sekalipun ke sidang Majelis Umum PBB. Ya, padahal kan Indonesia adalah apa? Kita kan adalah anggota PBB, tapi juga selalu pelopor multilateralisme. Ya kan, kita kan dari dulu kan penekarnya ASEAN, gitu, ya kan. Nah ini sinyal yang kuat itu adalah ketika
Presiden Prabowo bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres, dan saya yakin sekali setelah pertemuan itu nanti tahun depan bulan September beliau akan ke PBB ya. Walaupun tentu belum direncanakan, belum diumumkan dari sekarang ya, tapi kok saya yakin beliau akan melakukan kunjungan dan pidato di PBB, karena itu menandakan Indonesia benar-benar full akan berkiprah di diplomasi multilateral. Ya, mungkin karena sedikit berbeda dengan kalau Pak Jokowi kesannya kan kemarin menyerahkan ke Pak Bu Retno gitu ya, gitu kebanyakan diplomasi, kerja-kerja diplomasi dan kerjasama ke luar negeri ini. Kalau Pak Prabowo ini kesannya kayaknya kebalik nih. Bakal dia yang lebih aktif justru bahkan ya. di kalangan dunia internasional orang udah mulai ini apa bisik-bisik. Ini kayaknya presiden merangkap Menlu. Ya kan? Karena kalau kita lihat kalau kunjungan kemarin yang diliput media sepenuhnya adalah pidato beliau di G20, di APEC dan lain sebagainya ya, bilateral juga. Dan belum ada konferensi pers nih. Iya kan? Setelah lawatan kemarin 10 hari belum ada yang disampaikan. Dan Menlu pun saya lihat sampai sekarang belum ada penjelasan nih mengenai politik luar negeri. Mau diapain nih? Kan beliau kan manajernya ya. Yang punya gawe kan Pak Prabowo, tapi beliau manajernya gitu kan. Nah, jadi kita masih menunggu dan kita sih berharap Menlu harus komunikatif. Harus, bukan berharap agar sebaiknya, enggak, harus. Karena Menlu, kita lihat Alatas, kita lihat Mohtar Kussumaatmadja, kita lihat Marty, Hasan Wirayuda, Retno. Tugas Menlu adalah untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai operasional dan latar belakang dari langkah-langkah diplomasi kita. Atau mungkin karena ada tantangan, maksudnya kan kesannya karena ini pertama kali Menlu kita bukan dari Menlu karir ya, gitu. Jadi Pak Prabowo masih banyak in charge di sini, atau ada hal seperti itu mungkin? Kalau saya lihat di India misalnya, India, jadi masukan saya untuk Pak Sugiono, think Jaishankar. Di India itu kan ada pemimpin yang sangat kuat, bukan kuatnya ya, sangat kuat, yaitu Modi, ya kan. Kemudian udah kayak dewa lah gitu dia. Tapi Menlunya juga sangat lantang, sangat lantang. Mengimbangi ya, yang ditampilkan keluar pun akhirnya sama gitu ya dengan pemimpin utamanya gitu. Karena pemimpin utamanya tidak bisa melakukan semuanya, ya kan. Jadi pemimpin utama itu nanti akan hadir di KTT, konferensi tingkat tinggi, ya kan. Tapi kan digodoknya, dimasaknya, dipersiapkannya di dapurnya itu kan oleh Menlu dan Dirjen, gitu. Dan banyak sekali pertemuan di mana presiden tidak akan mungkin hadir, tapi yang hadir, yang menggodok itu adalah Menlu. Jadi Menlu harus komunikatif, harus bersuara, harus visible, harus tampil dan dilihat orang gitu, harus berdebat dan harus melobi. Ada lobby yang di belakang layar, tapi ada juga yang harus tampil ke depan. Kenapa? Karena publik harus diyakinkan. Yang paling penting tau nggak apa, Rina? Foreign policy begins at home. Ya kan? Maksudnya politik luar negeri itu dia harus kuat di rumah. Dan untuk kuat di rumah apa? Dia harus menjelaskan ke rakyat. Rakyat harus mendukung. Apapun sistem politiknya. Ya, apakah di Tiongkok sistem politik komunis ya, atau di Amerika yang liberal, atau di Indonesia atau dimanapun, foreign policy begins at home. Karena dia mewakili seluruh Indonesia, jadi di Indonesia sendiri harus satu suara lah, kira-kira seperti itu ya. Dan jangan sampai ada politik luar negeri yang rakyatnya nggak paham karena tidak dijelaskan. Ini satu hal yang menarik sebenarnya yang banyak mungkin di-highlight oleh teman-teman di media ya Pak, soal kemarin kunjungan pertama kan ke Tiongkok, ke Cina gitu. Lalu ada pernyataan untuk mengadakan joint development di perbatasan, di wilayah-wilayah yang tumpang tindih. Nah itu kan langsung ramai tuh. Wah ini apakah maksudnya di Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Lalu Indonesia tampaknya jadi pro Cina banget nih gitu. Setelah sebelumnya juga mengajukan atau berkata bahwa mau gabung BRICS gitu. Nah kalau dari Pak Dino melihat, maksud tuh dari urutan lawatan dan juga pernyataan tersebut, sebenarnya apakah itu kesalahan
aku mungkin nggak tahu ya, apakah itu kesalahan dalam nota, apakah itu akan berpengaruh ke kedaulatan kita di Laut Cina Selatan atau Natuna Utara inilah ya kalau misalkan di kita gitu, atau seperti apa? Atau memang akan ada arah perubahan kebijakan dalam hal diplomasi di Natuna Utara Kalau ini? menurut saya tidak ada satupun wilayah Indonesia yang tumpang tindih dengan Tiongkok. Right? Itu harus clear. Tidak ada, ya. Baik darat maupun laut tidak ada. Ya. Dan ini juga insya Allah udah di-clearkan walaupun tidak terlalu eksplisit ya oleh Kemlu ya dalam statement bahwa kita tidak mengakui Nine Dash Line dari Tiongkok. Jadi kita pantau aja bagaimana nanti mereka mengurus hal ini ke depan nih ya. Karena ini dinding ini nggak boleh bocor nih, dinding kedaulatan dan kewilayahan kita. Dan kita hanya bisa berunding berdasarkan hukum Laut Internasional, UNCLOS ya, Konvensi Hukum Laut Internasional, dan berdasarkan undang-undang dalam negeri kita sendiri gitu. Dan kalau berdasarkan dua hal itu, sama sekali kita tidak mempunyai wilayah yang tumpang tindih dengan dengan Tiongkok. Baik di darat ya, darat jelas enggak ya kan, dan maupun di wilayah laut manapun di kita. Makanya Pak Menlu harus komunikasi mengenai hal ini, harus bicara menjelaskan gitu ya. Karena jadi cukup perdebatan yang cukup ramai yang dimaksud dengan ramai, joint development di wilayah-wilayah yang tumpang tindih ini maksudnya seperti apa gitu. Di situ. Karena ini kedaulatan kan, jadi makanya jadi ramai gitu. Makanya kita harus juga hati-hati mengenai hal ini ya. Tapi mungkin kita menunggu ini ya, maksud tuh klarifikasi lebih lanjut. Walaupun kemarin kan pihak Kemlu sudah mengeluarkan pernyataan gitu ya. Dan Pak Prabowo pun di pidatonya juga menyampaikan kembali gitu yang seolah-olah itu mengklarifikasi yang ini. Tapi mungkin tetap perlu ada komunikasi lebih lanjut dengan wilayah atau dengan Cina sendiri gitu ya untuk. Mungkin karena saya tidak tahu proses pembuatan joint statement seperti apa gitu ya. Biasanya kan ada draftnya, terus ada proses filternya dan lain sebagainya gitu, right? Tapi yang saya apresiasi ucapan Pak Presiden Prabowo bahwa beliau tidak akan mengkompromikan kedaulatan Indonesia. Jadi saya dukung itu. Ini bagi saya personal loh, Pak. Karena ayah saya kan berpuluhan tahun. Saya sering nggak ngeliat ayah saya, kenapa? Beliau ke Jenewa, ke PBB, negosiasi puluhan tahun gitu kan. Saya yang jagain ibu saya. Kayak gitu. Jadi bagi saya ini personal gitu. Ini perjuangan harus dijaga gitu. Dan jangan sampai kita pernah menyatakan ada tumpang tindih gitu dengan Tiongkok gitu ya. Mungkin itu untuk ke depan juga perlu diperhatikan. Dan saya sekali lagi apresiasi ucapan Presiden bahwa beliau tidak akan mengalah atau kompromi untuk masalah kedaulatan. Gitu. Oke. Mungkin nanti kita tunggu selanjutnya akan seperti apa ya pasca. Karena setelah itu kan beliau ke Amerika ya kan gitu dan bertemu dengan banyak orang. Nah kalau dari Pak Dino sendiri ngelihat dengan pertemuan ke Amerika dan terpilihnya Trump gitu, bagaimana mungkin gaya Pak Prabowo seharusnya untuk menavigasi dua polarisasi ini gitu, Cina dan Amerika dengan Trump kan kesannya kayak lebih lebih strong gitu. Yang paling penting sih gini, kalau mengenai Trump saya tidak terlalu khawatir karena nampaknya chemistry antara kedua orang itu baik. Apalagi mantunya si Trump, Jared Kushner, udah dijamu oleh Presiden Prabowo di Jakarta lagi. Dia jauh-jauh datang ke Jakarta dan kesannya juga bagus. Dan Trump tuh intinya apa? Dia gampang diambil hatinya, apalagi kalau udah masuk soal keluarga, ya kan. Jadi dari sana saya kira kita punya modal yang baik gitu ya. Mulainya enak gitu ya, mulainya enak.
mungkin tahun pertama kalau bisa ada kunjungan, kalau nggak seharusnya karena Pak Prabowo udah ke sana, seharusnya Trump yang ke Indonesia. Oh, giliran ya. Kan Kunjungan biasanya balasan ya? iya, balasan gitu. Karena kalau beliau udah ke sana, tahun depan jangan ke sana lagi gitu. Ini paling nggak dari segi protokoler ya, kecuali kalau presiden merasa ya nggak apa-apa kok saya datang terus ya, itu pilihan beliau gitu ya. Tapi dari segi Trump saya tidak melihat ada yang ini. Yang bisa diantisipasi adalah beliau kasih tarif ke Tiongkok, ya kan? Tarif ke Tiongkok, dan kalau itu terjadi nanti trade war, nah kita bisa masalah, ya kan? Betul, ya. Nah, kalau terjadi decoupling yang lebih luas, kan sekarang udah decoupling itu perusahaan internasional termasuk Amerika yang keluar dari Tiongkok gitu. Kita bisa berupaya agar mereka masuk ke Indonesia, tapi kita harus menjamin bahwa iklim investasinya bagus gitu. Betul, ya. ya. Sekarang ini investor banyak yang bilang gimana nih, kok iPhone 6 aja nggak bisa masuk, ya kan? Banyak mereka. Nah itu harus dijawab dengan baik oleh Pak Rosan dan Gen Menlu juga dan lain sebagainya gitu, right? Tapi yang penting memang kita harus pintar berstrategi. Menangani Tiongkok dan Amerika, yang paling penting tau nggak, Rina? Apa tuh? Jangan ragu say no. Jadi ukuran bebas aktif itu sekarang adalah nyali kita untuk say no, bukan kemauan untuk say yes. Karena say yes itu kan gampang. Kita mau sama ini baik, sama itu baik, yes. Tapi bebas aktif itu diukur dari kalau kita harus, kita bisa say no, ya kan? Tapi kayaknya susah. Bisa. Dulu waktu saya di pemerintah, tugas saya selalu disuruh Pak SBY lah, disuruh Pak Marty, say no. sering, nggak susah. Dan kita kan itu esensi dari kedaulatan. Kita nggak bisa dipaksa. Ditekan bisa. Pasti akan ada negara yang neken kita. Tapi sebagai diplomat, itu kan makanan kita. Iya. Makanan kita. Kalau nggak mau ditekan orang, jangan jadi diplomat. Ya kan? Ya, betul, justru seninya gitu. You neken saya juga neken balik. Saya tahu berkelitnya gitu, ya kan? Nah, itu yang paling penting. Jadi kita berhubungan dengan Tiongkok sama Amerika, siapapun presidennya, Xi Jinping atau Trump, kapan kita say no, when we have to. Nah, itu yang paling penting. And do we do that or not gitu. Ya kan? Karena nggak mungkin kan semuanya kita say yes, ya kan? Gitu. Jadi asal beliau bisa menjaga itu, bebas aktif kita, saya kira dalam kondisi yang baik. Tapi kita bakal terus dengan politik bebas aktif ini berarti ya Pak? Maksudnya tuh dengan dengan lawatan Pak Prabowo kemarin dan lain sebagainya, arah politik bebas aktif ini akan tetap dipertahankan? Bebas aktif itu adalah prinsip, bukan strategi. Ya kan? Nah, jadi PR terbesar bagi saya, menurut saya adalah beliau sudah menegaskan prinsip kita nggak berubah dan memang nggak boleh berubah. Itu kan bebas aktif ya, kita nggak boleh terikat pada siapapun secara militer. Ya. Tapi strategi itu harus dirumuskan. Nah, strategi itu yang kita sekarang sedang tunggu, apa strateginya, konsep dan strategi. Karena dari bebas aktif itu bisa ada 1000 strategi, ya kan? Ada berbagai konsep bisa lahir dari bebas aktif gitu. Ya, ini kan kayak gini aja, kalau kita kan mungkin anak muda ada yang nonton, kayak saya Rina, saya single. Nah, single itu bebas aktif. Nah, tapi intinya Rina rencananya mau apa? Mau sekolah terus sampai sarjana, atau mau kawin, atau mau cari suami yang kaya, atau mau bikin usaha. Itu turunan semua strateginya itu ya. Ya kan? Perlu ada konsep, semua jadi ibu yang baik. Strateginya apa? Saya harus cari suami yang baik, yang ini. Jadi ada konsep dan ada strategi. Berdasarkan kebebasan yang ada itu. Wah, menarik ini ya. Ya. Kan? Nah, mengibaratkan bebas aktif ini dengan kondisi misalkan kayak sekarang single, lalu nanti turunan strateginya seperti apa? Kalau udah punya konsepnya, pengen ini gitu ya. Nah, itu yang harus dijabarkan. Saya kira mungkin paling nggak dalam 3-6 bulan pertama perlu dijabarkan ya gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kita ngelihat Pak Prabowo ini kan banyak fokus programnya sebenarnya dalam negeri ya Pak.
dari mulai pangan, makan gratis atau juga nanti pendidikan dan lain sebagainya gitu. Paling mungkin yang soal pertahanan keamanan gitu ya, mungkin karena dia dari militer gitu. Tapi kalau misalkan dari Pak Dino sendiri melihat hasil lawatan kemarin itu sebenarnya lebih untuk mendapatkan investasi atau misalkan juga lebih untuk menunjukkan ya tadi ya kedaulatan Indonesia, dan tadi kalau Pak Dino bilang I'm here gitu. Dampaknya untuk ke program-program dia selanjutnya seperti apa sih Pak dari lawatan kalau menurut saya dia ini kan kemarin? it's a long game kan. Iya. Misalnya untuk program makanan gratis, it's a long game, ini akan 5 tahun ke depan. Hilirisasi juga 5 tahun ke depan. Net zero transition, green transition juga 5 tahun ke depan masih akan jalan terus. Tapi paling nggak beliau udah kasih beberapa pilar ya ke arah sana gitu ya. Misalnya untuk net zero itu beliau udah bilang target kita 2050 sekarang. Itu luar biasa tuh. Karena itu posisi FPCI juga dari awal kita minta pemerintah targetnya 2050 dan kami senang sekali udah dinyatakan oleh Pak Prabowo dan adiknya Pak Hasim ke COP di Baku dan menyatakan 75 gigawatt dari 100 listrik yang akan ditambah itu akan dari energi hijau ya kan. Jadi bagus di sana dan kemudian beliau bilang juga mau belajar dari Brazil, dari Tiongkok mengenai cara untuk makan siang gratis ya. Dan saya kira banyak komponen luar negeri untuk program dalam negeri yang ada gitu. Tapi kembali untuk IKN kan orang mungkin tahu IKN ya hati-hati. Ya, dan saya senang beliau nggak ngomong mengenai IKN gitu ya, karena IKN itu kan mahkota kedaulatan kita, ya kan. Dan negara-negara lain itu kan nggak ada yang mahkota kedaulatannya itu tawar-tawar ke luar negeri itu, ya kan gengsi dong itu kan. Ya ibu kota negara. Iya, ibu kota negara, yang lain bolehlah Batam itu investasi ya kan, itu kan lain gitu. Ini kan kedaulatan kita gitu. Saya senang sekali sekarang tidak lagi begitu. Karena dulu saya yang agak kritis tuh, paling kritis malah. Tapi kritisnya kan wajar gitu ya, gitu ya. Dan orang juga umumnya mendukung. 99% waktu saya bikin pernyataan mengenai IKN, jangan itu kedaulatan kita jaga gitu ya, bukan untuk diobral gitu ya ke luar negeri gitu. 99% mendukung dan menyambut baik gitu. Dan beruntungnya Pak Prabowo mungkin juga mendengar hal tersebut dan ya tidak melakukan kesalahan, bukan kesalahan ya, mungkin tidak melakukan hal yang sama. Iya benar ya. Untuk situ. Oke. Nah tadi Pak Dino juga udah ngobrol-ngobrol soal FPCI juga mendorong ya kayak net zero emission di Indonesia targetnya kapan kan mundur karena sebelumnya 2060. Sebenarnya aku pengen tahu FPCI ini apa sih Pak? Karena Bapak kan mendirikan FPCI setelah pernah tugas ya Pak ya? Iya. Gitu. Kayak visinya itu apa nih? Mendirikan Foreign Policy Indonesia Community Foreign Policy Community of Indonesia. Community of Indonesia. Ya, kita ini tadinya sih gini. Saya keluar dari pemerintahan dan kemudian FPCI ini saya bentuk karena saya ingin masyarakat tadi paham mengenai politik luar negeri, ya kan? Kan kita banyak misalnya anti asing, ya kan? Di pemilu itu jadi mainan pokoknya banget. Kalau asing tuh seakan-akan di Indonesia tuh istilah asing tuh negatif, asing-asing jelek, ya kan? Gitu kesannya. Padahal realitanya yang saya hadapi sebagai diplomat ya, dan sebagai intelektual juga kan saya akademisi. Negara yang maju dimanapun di dunia ini dari 200 negara itu hanya segelintir yang maju dan bisa transformasi. Kenapa? Karena mereka bisa merangkul dan memerah sumber-sumber asing, sumber-sumber internasional. Lewat kerjasama. Lewat Tiongkok. Tiongkok negara yang paling anti asing waktu zamannya Mao Zedong. Akibatnya mereka menjadi bangsa yang paling miskin di Asia. Ya kan, jutaan orang mati kelaparan karena mereka menutup diri. Semua yang serba luar itu mereka 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 musuhi gitu, ya kan. Akhirnya Mao Zedong meninggal, Deng Xiaoping
naik ya kan. Dan Deng Xiaoping bilang enggak, kita butuh teknologi dari luar, kita nggak punya. Kita butuh modal dari luar, kita nggak punya. Kita butuh ini dan itu modernisasi dari luar, kita nggak punya. Akhirnya mereka buka, mereka menyebarkan diaspora iya sebanyak-banyaknya. segala macam ya kan. Berdasarkan kepentingan mereka, tidak menjadi kaki tangan asing. Ya, jadi asing itu dijadikan alat bagi mereka untuk memperkuat diri. Dan akhirnya apa? Sekarang ekonomi terbesar di dunia siapa? Kan Tiongkok. Iya. Ya kan? Manufaktur terbesar, trader terbesar di dunia, inilah itulah, EV terbesar di dunia itu kan Tiongkok. Karena mereka terbiasa dengan itu, melihat dunia secara cerdas gitu. Right? Justru ada misi nasionalismenya di situ. Kalian nyebar tapi dikasih misi juga. Iya, nah itu yang saya ingin yakinkan ke anak-anak muda kita, publik kita, bahwa kalau kita mau jadi bangsa besar, raksasa Asia, macan Asia segala macam, kita harus mempunyai strategi internasional. Kita harus tahu siapa kawan, apa sumber daya yang ada di luar, dan dengan cerdas memerah semua itu untuk kepentingan kita. Dan kalau kita semua anti asing segala macam, nggak bisa. Ya, lihat aja Singapura. Singapura gimana majunya? Karena mereka nggak ada tuh kayak gitu-gitu, ya kan? Mulai iya. Padahal di awal kemerdekaan juga kita sudah sangat berkolaborasi dengan dunia internasional, bikin Asia Afrika. Benar, ya kan, ya. gitu. Dan itu kan bukti, ya kan? Kita kuatnya gimana? Bahkan kita merdeka gimana? Kan kita pakai diplomasi, ya kan? Di PBB, kemudian kita Partai Buruh di Australia yang bantu, kemudian Mesir kirim ini segala macam gitu, right? Kita dengan cermat dan cerdas memanfaatkan dunia internasional gitu, right? Nah itu yang saya ingatkan kepada generasi muda kita. Kalau kamu anti asing semua, mungkin memang ada yang perlu kita cegah gitu ya. Tapi kalau itu mendominasi pemikiran kamu nggak akan maju, nggak akan sukses. Batasannya hanya mungkin untuk menjaga kedaulatan, tapi kita bukan anti gitu kan. Iya, karena memang kita kan dulu kata yang paling trauma itu adalah eksploitasi. Ya kan? Dulu waktu kita dijajah, dieksploitasi semuanya segala macam, tindas dan lain sebagainya gitu, right? Tapi dunia kan berubah sekarang. Sekarang kita yang kontrol negara sendiri. Orang mau masuk, ya siapapun lah, Freeport lah segala macam, itu you harus nunduk ke kita, harus minta izin segala macam. Kita bosnya sekarang gitu, right? Gitu ya. Intinya itu aja sih yang makanya kita buat FPCI dan alhamdulillah kita ingin menyebarkan semacam internasionalisme gitu ya. Karena nasionalisme kan nggak cukup gitu. Ya. Tapi berarti Bapak melihat, maksudnya Indonesia ini sebenarnya punya potensi yang besar untuk ya mungkin melakukan hal yang sama kayak Tiongkok dengan penyebaran diaspora, kolaborasi dan lain sebagainya gitu ya. Apa yang belum dilakukan Indonesia dalam hal itu sebenarnya? Oh, kita sih udah cukup banyak. Sekarang kita bermain di lini yang berbeda. Intinya itu aja. Ini kita ingat waktu zamannya Pak Habibie dan Gus Dur dulu. Kita kan reformasi ya kan. Dan ada pemerintahan baru, politik tidak stabil ya kan. Pak Habibie sangat banyak deh ini agenda dalam negeri ya. Gus Dur juga ada krisis politik dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya kita hanya jadi pemain kandang aja. Kita nggak ngurusin kawasan, apalagi dunia internasional. Jadi Indonesia dicuekin tuh, Rina. Indonesia dan teman-teman kita di kawasan pada prihatin gitu. Kita kan punya leader hanya satu, Indonesia di kawasan Asia Tenggara gitu kan. Nah itu udah di belakang kita sekarang, ya kan. Sekarang makanya Pak Prabowo kemarin, Presiden Prabowo keliling itu bagusnya apa? Orang akan bilang, oh sekarang Indonesia udah jadi pemain, ya udah pemain, dan beliau kan juga punya personal approach, ya kan, yang bisa bergaul lah segala macam. Iya, salut sih Pak Prabowo, bahasa Mandarin kan, ini bahasa Inggrisnya juga. Cuma ada dua yang kalau saya udah nyampein ke Pak Menlu juga. Pak Menlu, hanya dua ukurannya tuh, Rina, right? Ini bisa didengar oleh publik kita juga. Politik luar negeri kita, apapun kondisinya, apapun langkahnya, siapapun Menlunya, hanya dua ukurannya, inisiatif sama impact. Inisiatif dan impact. Yes. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi inisiatif itu apa hal baru yang kita lakukan.
Kalau Soeharto dulu bikin apa? ASEAN, Oke. ya Ya. kan? Soekarno dulu waktu Dengan Perdana Asia Menteri Afrika. Juara Asia Afrika, ya kan? Dan Juanda bikin Nusantara yang sekarang Iya. jadi ada inisiatifnya. SBY dulu banyak ya, tapi ada Bali Democracy Forum Oh misalnya, iya. ya kan? Satu-satunya di Asia forum membahas mengenai demokrasi. Nah, jadi inisiatifnya apa? Ini harus ada nih. Tapi bukan inisiatif yang apa rutin gitu ya, yang strategis. Nah, kedua, apakah ada impact-nya? Oke. Baik itu ke kawasan, bilateral atau ke nasional Kita sendiri. Ya. Ada orang yang tidak punya inisiatif sehingga tidak ada impact. Ada orang yang punya inisiatif tapi nggak begitu bagus. Kayak Soekarno dulu apa Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Beijing, AXIS. Ya semacam aliansi gitu. Aliansi, nggak terlalu terkenal Iya, kan? Dibandingkan Asia Afrika. Iya, dan akhirnya runtuh kan karena banyak faktor lah gitu ya. Dan impact-nya juga minim gitu. Atau ada inisiatif yang inisiatifnya bagus kayak ASEAN gitu. Impact-nya luar biasa. Sampai sekarang itu masih dirasakan. Nah, jadi hanya 2 itu aja. Nanti Pak Prabowo 5 tahun kemudian kilas balik, silakan tanya apa inisiatifnya, right? Dan apa impact-nya gitu. Ya. Oke, menarik ya. Semoga nanti ada inisiatif-inisiatif baru kerjasama. Apakah nanti jadi leading sektor untuk net zero emission di ASEAN gitu atau seperti apa mungkin ya Pak ya? Benar. Ya, silakan itu kan pemerintah yang nanti. Oke, sesuai dengan visinya. Gitu. Yes. Gitu. Oke, nah kalau misalkan ini kan nanti akhir November ya Pak konferensinya. Ya. Itu berarti udah 1 dekade dong ya? Ya, kita udah 10 tahun dan alhamdulillah tadinya tuh kantor kita ruangan kecil, lebih kecil dari ini nih setengahnya kali. Sekarang kita udah full time, udah sekitar 25 orang gitu ya. Dan sebagai ormas politik luar negeri kita yang terbesar di Indonesia. Terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Indo-Pasifik. Wow. Jadi cukup bangga lah kita di Indonesia ada yang orang luar negeri juga kalau melihat acara kita, mereka bilang kok di negara kita politik luar negeri nggak laku, tapi di tempat kamu kok laku banget gitu. Ya, banyak yang hadir. Kayak konferensi yang tanggal 30 November itu terbesar di dunia, udah diakui. Wow. Ya, dan ada di Indonesia. Kalau teman-teman penasaran nanti cek ya FPCI 30 November bakal ada acara. Ya, bakal ada acara. Cek Instagramnya aja kalau enggak. Gratis kan Pak? Gratis. Dan kalau mau daftar www.cifp2024.com. Oke, ya itu menarik sebenarnya. Karena isu-isu luar negeri ini pada akhirnya mungkin ya kita juga banyak belajar ya bagaimana negara lain gitu misalkan dengan situasi yang serupa atau misalkan juga kemarin banyak banget bahasan soal populisme di negara-negara lain dan di Indonesia. Akhirnya kan semua orang membicarakan hal itu juga gitu ya gitu. Kalau misalkan dari Bapak sendiri ngelihat kan kemarin tuh kalau nggak salah topiknya citizen diplomacy, kalau nggak salah itu ya. Yang dimaksud dengan citizen diplomacy itu apa sih Pak? Jadi pertanyaan yang menarik sekali. Dulu kan diplomasi itu elitis sekali. Jadi hanya antar presiden, antar menlu, antar menteri, antar pejabat tinggi dan lain sebagainya. Sekarang ini diplomasi berubah. Nggak mungkin diplomasi berhasil apapun programnya kalau rakyatnya nggak mendukung atau bersuara atau menyenangi hal itu. Makanya sekarang ASEAN itu doktrinnya berubah. Doktrin ASEAN itu menjadi people-centered ASEAN. Jadi ASEAN yang dirasakan oleh rakyatnya gitu. Makanya people-centered gitu. Nah, citizen diplomasi itu dalam konteks itu bahwa kita bukan pemerintah, kita tidak punya kekuasaan gitu ya. Tapi kita juga punya power, ya kan, untuk membuat orang paham mengenai diplomasi, membuat orang paham bahwa kita perlu meng-engage dunia internasional, dan hubungan antara rakyat dengan rakyat di negara lain. Itu yang banyak kegiatan dari FPCI. Makanya namanya citizen diplomasi. Sebagai contoh ini aja climate change, perubahan iklim. 2020 itu fokus pada COVID, ya kan. Tapi FPCI sebagai ormas yang di akar rumput, kita bilang ke pemerintah bahwa ini kita harus menangani COVID, tapi jangan lupa perubahan iklim ini benar-benar mengancam ini, nggak bisa dilupakan gitu, right?
tahun pertama masih nggak didengar, tapi tahun kedua mulai didengar. Terutama ketika Presiden Jokowi ke Italia untuk ngambil alih G20 dan juga ke Glasgow untuk perubahan iklim. Baru beliau bilang, ini kok semua pada ngomong perubahan iklim ya gitu. Sementara saya belum banyak bergerak gitu, ya kan. Tapi kita sebagai akar rumput yang paling pertama tuh menyuarakan secara nasional. Oh, itu juga berarti bisa mendorong kebijakan. Menurut saya bisa ya. Ya. Oke. Gitu. Makanya kita harapkan nanti Presiden Prabowo atau minimal Menlu Sugiono hadir. Kan nanti aneh dong konferensi politik luar negeri terbesar di dunia ada di Indonesia. Tapi Menlunya nggak hadir, sementara presidennya aktif sekali di luar negeri menghadiri forum internasional, dan menurut saya tentu kita bangga sekali beliau bisa hadir di forum-forum internasional, tapi kami juga ingin sebagai patriot forum di dalam negeri, forum internasional dalam negeri juga sama pentingnya, bahkan lebih penting. Menurut saya lebih penting karena ini kan patriotisme, ya kan gitu. So jadi kita lihat aja, mudah-mudahan bisa hadir gitu ya. Oke, siap. Nah, ke depan bakal ada agenda lain, targetan atau misalkan fokus isu yang sekarang lagi juga didorong, atau masih fokus untuk climate change? Climate change menurut saya adalah yang paling penting karena ini masalah eksistensial ya. Dan kedua masalah toleransi agama karena karena Gaza ini, perang di Gaza ini akan semakin banyak terutama Islamofobia. Ya kan, dan jangan lupa di Amerika di dalam tubuh pemerintahan Trump nanti ada beberapa pejabat yang udah dikenal tidak suka dengan Islam, atau dari ucapannya ya, saya nggak nuduh ya, dari ucapan dan dari tindakan mereka sebelumnya. Jadi kita harus kalau ada itu kita harus tegas dan tegar untuk menjaga integritas kita gitu. Makanya yang tadi tuh Rina, jangan takut say no. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak benar, menurut saya jangan takut untuk say no. Apalagi pidato Presiden Prabowo di MPR waktu itu kan banyak kata berani. Berani. Intinya apa ya tadi itu, jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut, say no kalau memang kita harus say no gitu. Oke, last question nih Pak. Mungkin ada buat teman-teman muda, teman-teman mahasiswa yang mau menggeluti hubungan luar negeri, politik dan lain sebagainya, ada masukan mungkin atau ada tips untuk ke depan, karena maksudnya itu kita melihat ada yang pesimis gitu dengan situasi peperangan di beberapa wilayah gitu, genosida di Gaza, lalu juga polarisasi Amerika dan Cina dan sebagainya. Mungkin Bapak mau ada satu. Ya, kalau menurut saya sih sepanjang Anda senang melihat masalah-masalah dunia dan melihatnya sebagai tantangan, dan you are in the right place untuk belajar hubungan internasional. Kayak Asia Tenggara aja kan tahun 60-an sama 70-an kan berantakan banget, ya kan, perang di Vietnam, berapa juta orang meninggal, genosida di Kamboja berapa juta. Right? Di Indonesia juga dulu ada konflik yang nggak selesai dan lain sebagainya lah gitu ya. Sekarang gimana? Sekarang kan jauh berbeda. Kamboja selesai, perang Vietnam selesai, 10 negara ASEAN di Asia Tenggara masuk ASEAN. Indonesia, Malaysia berdamai, Malaysia, Filipina berdamai. Ya kan? Kenapa? Karena banyak anak-anak muda dan diplomat yang menjadi pekerja diplomasi, pekerja hubungan internasional, pekerja perdamaian gitu. Dan itu suatu hal yang menurut saya akan terus laku tuh, dibutuhkan gitu ya. So jadi besar harapan saya kalau mereka melihat sebagai tantangan dengan idealisme, semuanya jadi bisa beres menurut saya. Termasuk Israel Gaza ini. Ya, mudah-mudahan PR yang terbesar sekarang ini kan adalah Palestina harus jadi negara. PR terbesar. Tinggal itu aja yang. Karena kita standpointnya kan kalau bisa solusi dua negara itu kan. Iya, benar. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai di masa waktu kita masih hidup. Iya. Oke. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini gitu, belajar banyak hal
mulai dari kemarin lewatan Pak Prabowo sampai sejarah-sejarah juga tadi kita sedikit bercerita dan juga soal citizen diplomacy. Jadi mungkin itu dulu obrolan kita untuk hari ini. Terima kasih Pak Dino atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk di tirto.id ya, di subscribe dulu gitu. Kalau misalkan mau juga centang ininya pemberitahuannya biar nggak ketinggalan program-program terbaru. Tahun depan kita akan datang lagi dengan program-program yang lebih menarik di YouTube tirto.id. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.